Jadi saya tegaskan ulang ya bahwa Injil ini adalah Injil palsu. Kami orang Kristen tidak pernah menganggap Injil ini sebagai tulisan para rasul karena baru ditulis pada abad ke-6 dalam bahasa Syria. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum saya memulai membahas buku The Apocryphal New Testament ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam Injil Matius 24 ayat 23-24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Yesus berpesan kepada para murid dan juga kepada kita semuanya untuk waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang dengan menggunakan atau atas nama Yesus. Baik itu ajaran-ajaran maupun dengan tanda-tanda ajaib. Kita harus menguji itu semuanya. Kita harus menguji setiap roh apakah itu berasal dari Yesus atau dari dunia ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari kitab The Apocryphal New Testament. Jadi kita belajar mendongeng pada hari ini ya. Dari kitab The Apocryphal New Testament halaman 80 sampai 82, yaitu tentang The Arabic Gospel of the Infancy. Jadi ini ya, nampak. Nah, cerita ini jadi Injil masa kanak-kanak Yesus atau Injil Al-Tufuliyah Al-Arabi. Nah, dalam bahasa Arabnya. Injil ini adalah Injil Gnostik yang ditulis pada abad ke-6 di Jazirah Arab. Kita tahu sebelum kelahiran Islam, Jazirah Arab adalah tempat berkembangnya para bidat-bidat Kristen dan juga agama pagan. Jadi Kristen bidat sangat tumbuh subur di Jazirah Arab sebelum kelahiran Islam. Salah satunya adalah tentang Injil masa kanak-kanak Yesus ini. Nah, di dalam Injil ini ceritanya tentang Yesus yang pada waktu bayi bisa berbicara di gendongan ibunya ketika ibunya dituduh melakukan zina oleh orang-orang Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab atau di dalam kitab suci kita, cerita tentang masa kecil Yesus itu tidak pernah ditulis atau tidak pernah dicatat di dalam keempat Injil kanonik. Yang dicatat hanya kelahirannya, kemudian usia Yesus 8 hari dan dia disunat dan dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan, dan usia 12 tahun ketika dia mengikuti bar mitzvah. Kemudian usia 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya. Jadi itu yang ditulis di dalam Alkitab kita. Tapi orang-orang Gnostik ini mencari-cari tentang tahun-tahun Yesus yang hilang atau the lost year of Jesus. Jadi menurut mereka, Yesus ini kan spektakuler, ajaib gitu ya. Tapi kenapa kisah kelahirannya, masa kecilnya yang luar biasa ini tidak dicatat? Sehingga akhirnya mereka mencari sendiri cerita-cerita ini. Mungkin saja ini adalah dari cerita-cerita rakyat. Nah, kita kembali ke kitab apokrif ini tadi itu ya. Saya kali ini tidak membahas dari buku ini, tapi membahas dalam perspektif bukunya Pak Bambang Nursena ini ya. Ini ada di dalam buku ini halaman ke-24. Jadi kitab apokrif ini, Injil masa kanak-kanak Yesus ini, ditulis dalam bahasa Syria dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Pada tahun 1697 oleh seorang yang bernama Henry Sike, diterjemahkan lagi di dalam bilingual atau dua bahasa, yaitu bahasa Latin dan bahasa Arab. Nah, saya akan membacakan isi sabda Yesus ketika dia berbicara di gendongan ibunya. Jadi
demikian. Dalam buku Yosefus, imam besar yang hidup pada zaman Kristus, sementara orang menyebutnya Kaifas, disebutkan bahwa Yesus berbicara ketika masih dalam gendongan dan berkata kepada Maria, ibunya, "Sesungguhnya aku ini Al-Masih, anak Allah, yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, dan Bapakku mengutusnya untuk keselamatan alam semesta." Jadi saya tegaskan ulang ya, bahwa Injil ini adalah Injil palsu. Kami orang Kristen tidak pernah menganggap Injil ini sebagai tulisan para rasul, karena baru ditulis pada abad ke-6 dalam bahasa Syria. Jadi kalau kalian mau ambil, ambil saja. Nah, memang cerita ini ada di kitab suci saudara kita sebelah, tapi saya tidak mau komentar tentang hal ini. Sekian dari saya, semoga ini menambah wawasan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.